Selamat pagi. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita pada minggu lalu, praktikum untuk biostatistika menggunakan SPSS. Kalau pada minggu yang lalu kita membahas tentang uji normalitas, pada saat ini kita lanjutkan dengan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas adalah uji untuk mengetahui sama tidaknya varian dua distribusi data atau kelompok. Jadi bisa menggunakan dua distribusi data pada satu kelompok atau lebih. Nah, biasanya uji homogenitas ini digunakan untuk uji analisis independen atau sample test atau untuk analisis varians. Uji homogenitas berbeda dengan uji normalitas meskipun sama-sama digunakan sebagai uji prasyarat untuk uji parametris. Letak perbedaannya adalah uji normalitas diperlukan pada semua uji parametris, sementara uji homogenitas tidak selalu digunakan pada setiap uji parametris. Uji homogenitas ini hanya digunakan pada uji parametris yang menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih atau beberapa kelompok yang berbeda subjeknya. Sebagai contoh, misalnya untuk penelitian pendidikan, Anda melakukan penelitian pengaruh penggunaan media pembelajaran X terhadap hasil belajar siswa. Tentunya pada penelitian tersebut, Anda akan melihat respons dari media X terhadap hasil belajar dari kelompok A, dalam hal ini katakanlah kelas eksperimen, dan kelompok B katakanlah adalah kelas kontrol. Nah, distribusi data di kelompok A dan kelompok B ini perlu diuji homogenitas. Maksudnya unit-unit percobaan di kelompok A dan kelompok B itu perlu diuji homogenitas. Apakah benar-benar homogen? Biasanya dalam penelitian pendidikan, uji homogenitas itu menjadi prasyarat untuk memberikan treatment atau perlakuan. Sama juga dengan penelitian di bidang biologi. Misalnya seorang peneliti atau seorang mahasiswa melakukan penelitian skripsi untuk menguji pengaruh perlakuan atau pemberian dosis, pemberian ekstrak tanaman X atau katakanlah ekstrak sarang lebah madu terhadap profil kolesterol total dari tikus. Tentu ada beberapa dosis atau beberapa perlakuan. Anggaplah dosis A itu kelompok A, dosis B itu kelompok B. Nah, dua kelompok ini adalah ada tikus-tikus yang digunakan sebagai unit percobaan. Nah, data-data yang diujikan di sini atau hasil pengukuran, respon pengukuran total kolesterol itu perlu dilihat uji homogenitasnya. Maka digunakanlah uji homogenitas karena akan dilanjutkan, misalnya kalau penelitian pendidikan tadi misalnya akan dilanjutkan dengan uji T kalau populasinya kurang dari 20, sampelnya kurang dari 20. Sementara kalau pada penelitian ekstrak tadi mungkin akan dilanjutkan dengan uji analisis varians. Maka perlu dilakukan uji homogenitas. Sedangkan uji homogenitas tidak diperlukan untuk uji regresi linear karena uji regresi linear tidak menguji perbedaan beberapa kelompok. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa uji normalitas selalu diperlukan sebagai asumsi syarat untuk setiap uji parametris. Sedangkan uji homogenitas hanya diperlukan pada uji parametris yang menilai perbedaan dua atau lebih kelompok seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kesamaannya ya sama-sama baik uji homogenitas maupun uji normalitas adalah menguji asumsi atau syarat. Jadi lagi asumsi atau syarat untuk uji parametris. Homogenitas diperlukan karena misalnya Anda akan melakukan uji statistiknya dengan uji T atau uji F. Homogenitas diperlukan untuk itu. Normalitas diperlukan pada hampir semua uji-uji statistik. Jadi ini uji prasyarat sebelum dilakukan uji statistik. Oke? Nah, pada uji homogenitas, dasar pengambilan keputusan sama karena kita menggunakan SPSS. Kalau hasil yang diperoleh lebih dari 0, signifikansinya, nilai signifikansinya kurang dari 0,5, maka distribusi dianggap homogen. Data-data di dalam kelompok yang kita uji, dua kelompok itu misalnya homogen. Tetapi kalau lebih besar dari 0,05, maka distribusi data itu tidak homogen. Baiklah, tolong coba lanjut pada satu contoh kasus. Misalnya ada seorang peneliti melakukan perlakuan ekstrak tanaman tertentu pada dua kelompok tikus uji.
Dua kelompok itu jadi ada kelompok A, anggaplah, dan kelompok B. Masing-masing diberi dosis berbeda. Nah, dua kelompok ini adalah variabel independen, sementara variabel terikatnya yang diukur di sini adalah total kolesterol. Jadi dua variabel yang dilihat, variabel bebas dan variabel terikat. Total kolesterol darah tikus diukur menggunakan spektrofotometer, teknik atau kalorimetri, dan satuannya adalah miligram per desiliter. Nah, hasil pengukuran tersebut, anggaplah ini hasil pengukuran tersebut. Ini kelompok A, ini kelompok B. Kelompok A kita beri simbol 11, kelompok B kita beri simbol 22. Kita ketik seperti ini untuk memudahkan ketika kita melakukan analisis SPSS uji homogenitas. Oke, sampai di sini kira-kira bisa diikuti. Nah, mari kita lanjutkan pada uji menggunakan SPSS. Nah, dari data kita yang kita dapatkan ini, yang kita ketik di Excel, kita menuju ke SPSS ke variable view. Nah, oke, pada variable view di sini kita ketik ini anggaplah total kolesterol. Maaf, kita tidak boleh spasi. Kolesterol yang di sini kita beri kelompok tikus dalam hal ini. Nah, pada kelompok ini kita beri label, ya. Nah, untuk kolesterol kita tulis saja labelnya kolesterol total. Jadi di situ kalau untuk penelitian pendidikan bisa Anda pakai kolesterol total ganti hasil belajar. Untuk kelompok kita gunakan kelompok tikus misalnya, contoh. Nah, untuk value-nya kita sudah sepakat ini. Untuk kelompok 1 kita beri label 1, kelompok 2 kita beri label 2. Anggaplah kelompok A di label 1, kelompok B label 2. Kelompok ini contoh dalam penelitian misalnya dosis A dan dosis B. Nah, kalau kita kembali ke SPSS, kita sudah sepakat untuk ini. Yang satu ini kita beri label kelompok A. Yang dua ini kita beri label kelompok B. Oke, sudah selesai. Nah, setelah ini kita kembali lihat di data view, sudah ada kolesterol dan kelompok. Oke, kita kembali ke data, kita copy saja untuk kelompok A. Ini tinggal di copy, menuju kembali ke SPSS, ke data view. Nah, ini kolesterol dari kelompok A kita pastakan, dan kita ambil lagi pengukuran kolesterol dari kelompok B. Masing-masing ada 15 ekor tikus, masing-masing kelompok ini sama. Selanjutnya kita ambil untuk label kelompok A ini adalah label kelompok A 1. Berikut untuk label kelompok B dia adalah 2. Kita datang kembali ke SPSS. Oke, nah ini kita sudah selesai. Setelah kita sudah selesai seperti ini, maka kita lanjutkan ke analisis. Baru kita ke compare mean. Di sini kita ke one way ANOVA. Sampai di one way ANOVA, kita lihat mana yang dependen, mana yang faktor. Tentunya yang dependen atau yang tergantung hasilnya adalah kadar kolesterol total dari tikus kita masukkan, sementara kelompok ini dianggap faktor. Oke. Kalau sudah di sini kita menuju ke option. Di option, karena kita melakukan uji homogenitas, kita klik homogenitas. Oke. Setelah itu kita continue dan kita klik OK. Nah, di sini setelah uji homogenitas di sini kita dapatkan hasil seperti ini. Ada dua tabel yang muncul di sini, yang uji homogenitas of variance dan uji ANOVA. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan uji ANOVA dari perlakuan tadi ya. Tapi kita belum bahas ini, kita lihat dulu untuk uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitas, dasar pengambilan keputusannya adalah nilai signifikansi. Ini dapatnya kalau ada koma seperti ini berarti 0,5
Nah, kalau kita copy tabel ini ya, coba kita gunakan snip tool, kita ambil ini, anggap kita ambil ini, baru kita pindahkan ke PowerPoint. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari hasil ini? Kita ingat bahwa jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka distribusi dianggap homogen. Nah, kita dapatkan di sini nilai signifikansinya adalah 0,0885. Ya. Dengan demikian 0,0885 lebih besar dari 0,005. Oke. Maka kesimpulannya distribusi data pada dua kelompok tikus yang dianalisis respons dosis ekstrak terhadap kolesterol total itu adalah homogen. Hasil ini memungkinkan kita untuk lanjut pada uji analisis varian, satu uji lanjut, apakah uji F dan sebagainya. Ya, semoga bisa Anda pahami, dan kalau ada pertanyaan kita akan lanjutkan ini pada